Oke, layar saya ada Google-nya kelihatan ya? Oke. Nah, kalau sudah kelihatan, jadi gini Pak Hanafi, kalau misal mau cari buku, Bapak bisa ketik kayak di Google, misalnya Hanyu. Tadi tanya Chengyu ya, Chengyu. Ini teman-teman lihat ya, saya ketik pakai pinyin gitu ya, Chengyu, Zidian gitu. Diketik, nah ini dia keluar, cuman perlu diklik yang bagian shopping ya, coba ya. Nah ini, ada Pak Hanafi, bisa kelihatan ya layar saya. Nah misalnya nanti ketik nih Chengyu Zhidian. Chengyu Zhidian itu kamus yang 4 huruf. Nah ada sih ternyata yang jual ya di sini. Nah ini udah muncul. Kalau kita di Google kita ketik kayak gini, terus kita ke shopping harusnya dia keluar. Jadi ada beberapa pilihan Bapak bisa lihat. Kayaknya yang merah ini oke lah ya. Ini 学生专用，我看一下. Coba ya saya klik, saya lihat lebih dekat ya. Jadi cara carinya begitu sih kalau mau beli buku ya, beli kamus. Ya, loadingnya agak lama ya. Kayaknya ini oke. Tadi saya baca sekilas. Ini 学生实用di atas ya, yang A ini putih-putih. 学生实用, jadi boleh digunakan siswa, harusnya sih kamusnya oke ya, mudah dimengerti. Kayak gitu Pak. Itu ya, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Hanafi. Jadi boleh di Google. Nah, cara ketiknya adalah Chengyu Zhidian. Nanti saya tulis ya. Ini cara ketik di Google-nya, masukin keyword terus ke shopping. Semoga teman-teman yang nanti mau cari buku, caranya juga gitu ya, dimasukin ke Google terus ke bagian shoppingnya. Ya, oke, ini saya stop share. Jadi yang ditanya sama Pak Hanafi itu adalah kamus 4 huruf ya. Kalau kita mungkin gampangnya kita bilang, oh kayak kamus peribahasa ya, Laoshi ya, iya. Jadi layar saya belum muncul, nggak apa-apa, saya tulis dulu. Chengyu. Sudah muncul? Oh, oke. Zidian. Nah, nanti boleh cari gitu ya, kalau teman-teman ketik Chengyu Zidian. Zidian ini kamus. Chengyu, ya biasanya sebutnya idioms ya. Jadi 4 huruf. Ini sebenarnya memang bahasa Mandarin yang level udah advance ya. Kalau basic belum belajar sampai seperti ini. Kayak gitu. Kalau yang tinggal di Aussie bisa beli buku dari Indonesia loh, Pak Andreas ya. Ini saya kurang paham. Harusnya kalau dia ada pengiriman ke luar negeri, bisa kayaknya ya. Tapi ini saya juga belum pengalaman, Pak. Mungkin ada teman-teman yang pernah beli buku, misalnya tinggalnya di luar tapi beli bukunya dari Indonesia, boleh share ya. 因为我不太懂, karena kalau yang ini saya nggak terlalu ngerti, saya juga nggak terlalu bisa jawab ya. Oke, ini menjawab pertanyaan Pak Hanafi ya Pak, jadi bisa dicarinya lewat Google ya. Oke, teman-teman gimana, sudah mulai review juga bahan-bahan pinyin kita yang sudah kita pelajari di pertemuan kita, udah berapa ya, pertemuan ketiga apa kedua ya, saya lupa. Nah, gimana? Apakah ada kendala dari teman-teman yang basic? Oke ya, itu tadi pertanyaan Pak Andre sudah saya jawab, sambil saya lihat dulu chattingan teman-teman apakah ada pertanyaan. Ya, 谢谢 Ibu Lina, 恭喜老师 atas launching bukunya, 谢谢 nih. Terima kasih ya Bu Lina ya. Terus kita lanjut, ada pertanyaan di bawah dari Yunita. 老师 mau bedakan mau tanya bedanya Huilai dan Guilai di film-film. Saya biasanya menemui Guilai. Oh, kalau Huilai itu jadi seperti ini si Yunita. Mereka itu sebenarnya sinonim ya. Jadi Huilai. Ini bagi teman-teman yang basic sambil dengar ya, nggak apa-apa ya. Ini pertanyaan memang di luar dari materi. Huilai. Kembali. Pulang ya, kembali, 回来,欢迎你回来gitu ya. Mungkin teman-teman bisa dapat kosakata gitu ya. 欢迎你回来, welcome back gitu ya kalau bahasa Inggrisnya ya.
Artinya teman kita kembali, teman kita kembali ke, misalnya dia dari luar kembali ke Indonesia, jadi kita bilang selamat kembali gitulah ya, selamat berpulang kembali, artinya balik lagi gitu ya, 回来. Nah, 欢迎你回来. 欢迎你回来, welcome back gitu ya, 回来. Welcome back. Saya lebih enak pakai bahasa Inggris ya kalau yang ini ya. Kalau jalan saya ke Indonesia agak lucu. Welcome back. Jadi ini sebenarnya huilainya kembali boleh, misalnya kembali pulang ke rumah boleh. Terus misalnya kayak dulu kita teman sekantor. Terus teman ini resign. Akhirnya dia disuruh balik lagi kerja bareng. Jadi saya akan bilang 欢迎你回来. Artinya dulu kita teman satu kantor, terus dia resign, sekarang balik lagi. Boleh kita bilang 欢迎你回来. Boleh juga dipakai ya. Jadi welcome back. Dia benar-benar konteksnya umum. 欢迎 itu adalah welcome ya. Mengeluk-elukan 欢迎. Welcome back. Ya, teman-teman mau screenshot silakan. Saya mau lanjut pertanyaan Yunita. 回来 sama 归来, apakah beda? Tidak ada beda. Cuman 归来itu dia lebih bahasa kita bilang advance. Terus kalau misalnya film-film yang perang zaman dulu itu pakainya 归来gitu ya. 归来. Balik pulang sama gitu ya, kembali. Cuman dia bahasanya lebih advance kalau saya bilang. Kalau 回来 itu konteks sehari-hari kayak gitu. Silakan teman-teman yang mau screenshot sebelum saya lanjut ke 归来. Halo Ma, sudah di screenshot? Jadi benar nggak Yunita nontonnya filmnya lebih ke film perang yang bajunya baju zaman dulu, ngomongnya 归来. Biasanya gitu ya. Jadi memang ya tata bahasanya juga sedikit berbeda. Tapi kalau teman-teman untuk konteks umum sehari-hari silakan pakai 回来 sudah cukup ya. Oke, kalau sudah, jadi 归来cuma beda satu huruf ya. Mungkin saya tulis di sini saja ya. Di sini ada tempat kosong. 归来, GUI, 归来. Lai sebenarnya nada dua teman-teman ya. Aslinya sebenarnya dia nada dua. Tapi kalau di sini dia ada arah kembalinya mendekati orang yang ngomong. Sehingga kadang-kadang teman-teman bisa temuin di kurikulum lainnya itu dikasih tanda nada 5, tidak ada tanda ya. Jadi 回来, 归来gitu ya. Tapi aslinya dia memang nada 2 ya. Jadi 归来 sama juga kembali, cuman konteksnya penggunaannya saja. Semoga kejawab ya Yunita ya. Sambil saya tunggu teman-teman screenshot, sebentar ya, saya scroll dulu. Ya, tadi ini sudah kejawab. Ya, 谢谢 Ibu Ruth ya. 谢谢 你的祝福. Terima kasih buat ucapannya, Bu Ruth. Saya lanjut dulu, ada Pak Jose. Pengirimannya akan lama kalau dari Indonesia. Oke. Mungkin Pak Jose punya pengalaman ya. Ini menjawab pertanyaan Pak Andreas ya, kalau beli buku dari Indonesia untuk dikirim ke Australia ya. Berarti Pak Jose posisinya, Pak Andreas posisinya di Australia Pak ya. 您在澳大利亚是吧? Oke, saya lanjut berikutnya. Dr. Evelyn, Tian dari Zitian, apa sama dengan Tian yang artinya waktu? Beda dok. Ya, kalau Tiannya waktu itu dia huruf Mandarinnya ini. Misalnya sekarang jam berapa ya? Misalnya saya anggap jam 3 lah ya. Jadi nggak usah lihat jam lagi. Santian, nah ini. Santian itu jam 3 nih. Jam 3 ya. Nah, kalau tiannya zitian itu beda. Ya, itulah kenapa saya minta teman-teman melanjut ke huruf Mandarin karena arti itu terletak di huruf. Kalau pinyin yang kita belajar sebagai basic itu adalah cara baca saja ya. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan dari Pak Huang Quanlai. 老师 untuk 单韵母 dan fu yunmu, apakah harus dihafal atau cukup tahu cara bacanya? Kalau tan yunmu ya, ini saya boleh halaman berikutnya ya. Tan yunmu itu a, o, e, i, u, y. Nah, 6 ini harus dihafal.
Jadi urutannya harus dihafal maksud saya. Karena itu nanti berfungsi sebagai pemakaian tanda nada. Nah, nanti butuh untuk tanda nada. Kalau yang fu yunmu, misalnya au, gitu ya, itu nggak usah dihafal. Itu cukup tahu cara bacanya saja. Yang saya kotakin ini, kudu dihafal urutannya, jangan dibolak-balik. Karena ini nanti akan jadi aturan untuk kasih tanda nada di atas. Ya, jadi A, O, E, I, U, Y, ini harus, jangan dibolak-balik ya. Jadi kalau ini dihafal, yang lainnya cukup tahu cara bacanya saja, Pak. Ya, itu menjawab ya Pak Huang Quanlai. Lanjut. Ya, 谢谢 Bu Cindra untuk ucapannya ya. 谢谢您的祝福. 祝福 itu ucapan selamat ya. 谢谢您的祝福. Nah, 谢谢, kita udah belajar ya di materi buku kita. Nah, mungkin jadinya kalau ada pertanyaan kita bisa tambah kosakata gitu ya. 谢谢. Nin, Anda. Sudah belajar nin belum ya? Belum ya kayaknya ya. Nin itu lebih sopan dari ni, Anda ya. 谢谢您的. Biasanya ditujukan ke misal kita muda, kita ngomong ke orang yang lebih senior, kita akan pakai nin, Anda ya. Nin de 祝福. Cufu itu mengucapkan selamat, ucapan selamat itu namanya cufu. Cufu. Ucapan selamat. Gitu ya. Misalnya orang ucapin selamat ke kita gitu ya, semoga sehat bla 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 bla. Kita juga bilang, "Iya, saya juga mengucapkan selamat yang sama buat kamu," gitu ya, mendoakan yang sama buat kamu. Nah, maka teman-teman boleh jawab misalnya kan teman-teman suka bilang sama saya kayak ada Pak Pangkui hari ini hadir nggak? Dia suka ucapin ke saya, 祝老师和家人幸福平安健康gitu ya. Dia selalu ucapin saya dan keluarga selalu bahagia, sehat dan baik-baik saja gitu ya. Nah, saya akan bilang, 谢谢您的祝福，我也祝福您 gitu ya. Saya juga mendoakan Anda, 我也 cufunya dipakai lagi teman-teman ya. Jadi kita balik mendoakan yang sama gitu maksudnya ya, cufu nin. Tapi kalau memang bukan kayak balik-balik kayak tadi Bu Cindra dan teman-teman yang lain ucapin saya selamat ya Lause atas peluncuran bukunya, kan saya nggak mendoakan yang sama, jadi saya nggak usah jawab yang 我也祝福你 gitu ya teman-teman ya. Jadi tahu konteks pakainya 我也祝福 Nah, jadi kesannya kalimatnya nggak usah kita ulang ya. Kayak contoh misalnya, 我祝福 Pak Andreas 全家身体健康gitu ya. Saya mengucapkan selamat gitu ya, mendoakan Pak Andreas keluarga itu sehat. Nah, maka Pak Andreas kalau mau balikin ke saya, boleh bilang, 我也祝福老师全家人身体健康 gitu ya. Semoga Laoshi dan keluarga sehat selalu. Atau kalau nggak mau panjang-panjang, maka Pak Andreas boleh jawab saya, 我也祝福您 gitu ya. Sorry, ini nin. Saya juga mengucapkan selamat kepada Anda, artinya mendoakan ya. Mendoakan. Lumayan ya, bisa dapat beberapa kosakata. Silakan bagi yang mau screenshot. Jadi Y-nya juga ya, kita sudah dapat kosakata. Saya udah dapat, nin Anda. Ya, tetap saya akan pertimbangkan bagi teman-teman yang basic. Jadi kalau kosakata baru akan saya kasih arti ya. Oke, lanjut ada Ibu Feni ya. Laoshi kongsi. Kongsinya pakai G-O-N-G ya. Ini. Kongsi. Ya, pininnya begini Bu Feni. Kongsi itu artinya selamat ya. Congratulations. Selamat. Kongsi. Kong G-O-N-G-X-I ya. G ya. Oke, 谢谢 Ibu Feni ya. 谢谢您的祝福. Terima kasih buat ucapan selamatnya. Oh iya, benar ya Yunita ya. Kuila itu biasanya film-film kerajaan pakainya gitu ya. Oke, saya lanjut sambil tunggu teman-teman mengetik pertanyaan. Mungkin ada kesulitan kendala ketika belajar atau mereview kembali Hanyu Pinyin, silakan ya. Ini kesempatan teman-teman untuk benar-benar kuatkan fondasi Hanyu Pinyin karena kita nggak mungkin balik lagi
kayak gitu. Cuman nanti sepanjang materi akan saya ingatkan, oke teman-teman masih ingat ya ini bacanya apa. Nah itu pasti saya akan ingatkan. Cuma kita nggak mungkin, maksudnya tiap kali baca ulang. Jadi kalau teman-teman ada yang ragu-ragu, kayak tadi Pak Huan Xuan Lai tanya saya, apa yang perlu dihafal, Laoshi? Nah, silakan ditanyakan ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya, ada Pak Andreas. Laoshi, saya ini penggemar film silat Mandarin. Ada ucapan minta tolong, begitu kok Mandarinnya Zhuming, bukan Pangcu. Pangcu membantu sih, Pak. Bapak kalau ada tulisannya boleh Zhuming. Zhuming 是什么? Atau kalimat lengkapnya juga boleh. Ya, saya nggak berani tebak ya. Zhuming. Zunming kali ya, Pak ya. Kalau Zunming itu dia artinya menaati perintahnya. Benar nggak? Zunming, 是不是? Zunming. Kalau Zunming benar berarti pakainya Z, Pak, bukan J. Zunming itu artinya, misalnya gini, ada atasan kasih arahan ke bawahannya. Terus bawahannya jawabnya, oke, Zunming. Zunming 就是menaati arahan atau perintah dari atasannya. Itu namanya Zunming. Saya tebaknya Zunming, tapi Bapak kalau ada huruf Mandarinnya kasih saya ya Pak ya. Ini saya next dulu. Jadi Zun 是这个尊，命是命令的命，尊命。Kayak saya misalnya di kantor gitu ya, ada arahan dari presiden director. Nah, kalau kita dalam konteksnya misalnya oke ya, sangat-sangat formal, kita akan bilang, oke, Zunming. Zunming 就是, ya saya akan menjalankan perintah yang diberikan. Itu namanya Zunming. Menjalankan, ini film-film silat biasanya ngomong gitu ya, menjalankan perintah yang diberikan. Yang diberikan. Zunming. Nah, pininnya begini Pak. Zunming. Bukan J tapi Z ya. Zunming. Kalau Pangcu itu membantu, tapi minta tolong ya. Minta tolong bukan sih. Minta tolong itu Qing ni bang mang. Qing ni bang mang ya, tolong kamu bantu. Biasanya gitu ya, Qing ni bang mang. Nah, Bapak kalau ada kalimat lengkap boleh kasih saya atau ada rekamannya gitu ya suaranya. Oke, ini cuma karena saya menebak ya dari Bapak tulisnya Juming. Oke, baik, saya lanjut berikutnya. Oke, benar ya, tadi udah. Oke, Ibu Diana. Iya, Wuxia Pian itu film silat ya, Ibu Diana. Oke, Yunita, saya nontonnya film kerajaan dan usia, tidak suka drama modern. Oh, oke, baik-baik ya. Jadi memang sukanya film-film kerajaan, film-film zaman dulu ya. Ya, bagus juga ya. Nah, itu memang dia akan muncul banyak kosakata yang kita memang tidak dipakai sehari-hari. Jadi teman-teman merasa, ini ada beda nggak Laoshi gitu ya. Kadang-kadang sinonim, cuma konteks pemakaiannya saja. Oke, saya lanjut, ada Bu Ruth. Laoshi untuk kepunyaan di lagu sering dibaca ti. Apakah boleh juga diucapkan ya? Oh iya, Ibu. Jadi Ibu tanya huruf ini ya. Ini dia banyak banget cara bacanya ya. Oh, udah muncul di layar. Ini te itu kalau dia artinya kepunyaan, dia akan baca te sebenarnya. Terus mungkin di lagu-lagu suka bacanya ti gitu ya, karena dia ada misalnya kalau dia gabung sama yang saya tulis ya, Mandarinnya mu. Nah, misalnya teman-teman ketemu dua huruf ini dan tidak ada pinyin di bawah, maka teman-teman perlu bacanya muti, DI. Muti artinya apa? Tujuan. Nio shema muti, kamu ada tujuan apa? Itulah kenapa kadang-kadang di lagu orang bacanya ti gitu ya. Cuma ya itu konteksnya ini kepunyaan, misalnya ada siapa ya di layar saya boleh pinjam nama ya. Burut aja deh. Punyanya Burut nggak bisa buruti gitu ya, nggak dapat artinya. Tapi memang kalau lagu kan ketahuannya, misal 月亮代表我的心, bulan melambangkan hati saya gitu ya. Nah tapi kalau 我的心 dia artinya nggak gitu berubah kan, orang masih bisa tebak, oh iya ya ini artinya hati saya gitu. Tapi
Yang benarnya adalah te sebenarnya, Bu. Ya. Kalau dia gabung sama yang barusan saya kotakin, misalnya ketemu nih huruf Mandarin ada satu yang saya tulis dan sampingnya, kok ini te kan Laoshi ya, kok dibaca ti? Iya, dia gabung sama huruf ini, ada arti tersendiri dan harus dibaca ti. Muti. Ya, muti itu tujuan. Kayak gitu. Nah, teman-teman kalau nanti ke bandara, terus lihat tuh flight board gitu ya. Oh, ada ini menuju ke mana. Kalau dia ada huruf Mandarinnya, dia akan muncul gini. Mutiti. Ya, ini sama-sama bacanya ti, tapi huruf Mandarinnya berbeda. Ti yang ini, yang ketiga ini adalah tempat. Jadi, teman-teman bisa translate artinya apa? Tempat, tujuan. Kayak misalnya, oh kita ada flight dari Jakarta menuju Australia gitu ya. Maka mutiti di bawahnya itu dia akan tulis bisa Australia gitu ya, Australia, tempat tujuan. Memang huruf ini yang kita bahas dia banyak cara bacanya ya. Ini ti nada 4 kan dia bacanya ya. Nah, saya kasih lagi teman-teman ya kalau misalnya nanti ketemu kok ini ini hurufnya kalau teman-teman yang tahu huruf Mandarin ini bacanya ta. Terus ini bacanya apa loh? Te, ti atau apa? Ini kalau dia gabung ini bacanya ti nada 1. Tati itu artinya apa? Ada yang masih ingat? Yang pernah ikut 2 tahun lalu, tati itu artinya naik taksi. Kata kerja. Ya, saya kotakin ya biar nggak ketukar-tukar. Jadi huruf yang ditanya kepunyaan ini, dia punya cara baca berbeda-beda tergantung konteks sama huruf Mandarin yang dia gandeng. Ya, kalau dia di sini, oh ini bacanya tati, ti-nya jadi nada 1 ya, naik taksi. 你做什么过来? Kamu naik apa ke sini? Oh, 老师,我打的. Oh, 老师 saya naik taksi ya, tadi. Gitu ya, semoga menjawab ya Bu Ruth ya. Oke, saya lanjut berikutnya. Jadi kalau ucapan, kalau artinya kepunyaan, silakan menggunakan bahasa Mandarin yang sesuai aturan. Berarti pakainya te gitu ya. Kalau yang dia pakai ti itu kayak kita bilang tidak EYD ya, tidak ejaan yang sesungguhnya kayak gitu. Oke, lanjut berikutnya ada bab ini Ibu ya, Ibu Jiangsun ya atau Bapak ya, 对不起我忘了. 老师恭喜 untuk pelajaran bukunya. 谢谢您谢谢您的祝福ya. Terima kasih buat ucapannya. Ibu Sinta, kalau datang apa 老师? Datang itu lai, datang. Ya, tapi perlu kalimat Bu Sinta. Ya, nah, lai yang tadi saya jelasin. Saya mundur sedikit ya, biar nggak nulis ulang. Nah ini, lai itu artinya datang Bu Sinta. Ya, tapi Ibu perlu ada kalimat, masukin ke kalimat tuh kita akan tahu, oh ya bedanya apa gitu ya. Lai itu artinya datang. Oke lah, saya tulis di sini biar teman-teman nggak screenshot ulang lagi ya. Lai datang. Nah, kalau dia sebagai datang, dia harus nada 2. Teman-teman masih ingat kan di depan saya bilang lai yang hui lai itu dia arah pulangnya mendekati orang yang ngomong. Jadi makanya kadang-kadang di kurikulum dia nadanya nada 5, tidak ada tanda. Tapi kalau dia sebagai artinya datang, ini adalah verb. Maka dia harus nada 2, lai datang. 谢谢你来我家. Terima kasih kamu datang ke rumah saya ya. 来,谢谢你来我家. Misalnya kita kedatangan tamu, kita happy, kita bilang, thank you ya sudah datang ke rumah saya gitu ya. 来 datang. Ibu Sinta kejawab ya. Lanjut Ibu Sri Novi. 老师 kalau nada 5 kita tetap menghafal dan tulis dengan nada asalnya boleh nggak? Apakah termasuk tetap benar? Boleh Ibu Sri Novi, cuman ada beberapa kosakata yang nggak boleh ya, yang nggak boleh nanti seiring waktu saya akan kasih tahu nggak boleh. Kayak gini Bu, saya kasih contoh ya. Kayak tadi boleh, misalnya hui lai, lalu saya taunya kan lain ada 2 gitu ya, jadi hui-nya 2, lainnya 2. Lalu disalahkan nggak? Artinya berbeda nggak? Enggak. Jadi kalau yang boleh saya bilang boleh. Nah yang nggak boleh ini yang saya mau kasih contoh ke Ibu Sri. Contohnya gini. Tung sama si. Tung ini artinya timur, si artinya barat. Ya, nada 1.
Nah, tapi kalau dengan huruf yang sama dan pininnya gini. Ini nggak ada tanda ya, si-nya ya. Teman-teman bisa lihat bedanya. Ini nggak boleh kasih tanda, karena dia artinya berbeda. Tungsi, si dengan nada 5 nggak ada tanda, ini artinya barang. Kalau artinya berbeda nggak boleh, Bu. Memang ada beberapa kosakata begitu. Jadi yang boleh, saya bilang boleh, saya bilang, oh nggak apa-apa kalau teman-teman mau tulis nada asalnya ya. Tapi kalau yang kayak gini nggak boleh, saya akan bilang, teman-teman nggak boleh ya. Kalau barang kita harus tung nada 1, si-nya tidak ada tanda, artinya nada 5. Kayak gitu, Bu Sri. Jadi nggak apa-apa, tetap ikutin aja. Soalnya dia nada 5 nggak ada aturan, misalnya, oh Lause, benda itu semua begitu ya. Enggak, dia nggak ada aturan. Sampai hari ini saya mencari artikel yang ada aturan untuk nada 5 itu meyo, nggak ada. Kalau ada udah saya kasih tahu teman-teman. Jadi teman-teman ada kunci patokan. Meyo, 他们就是根据他们的习惯. Mereka itu berdasarkan kebiasaan ngomong. Nah, itu yang memang tidak ada artikel patokannya. Meyo. Sampai hari ini saya googling, saya tanya juga guru orang China, 他们说没有。这个是根据我们的习惯和知识。Ini berdasarkan dari memang kebiasaan mereka ngomong, satu. Yang kedua adalah pengetahuan. Kayak ini pengetahuan. Oh, tung si tung nada 1 timur, si nada 1 barat. Tapi kalau mereka digabung, tung si, si-nya dibaca nada 5 artinya barang. Nah, ini berarti kayak pengetahuan. Oh, Lause saya pernah tahu yang ini. Pengetahuan kayak gitu ya. Semoga kejawab Ibu Sri. Lanjut, 谢谢 Ibu Shirley juga untuk ucapannya ya. 谢谢您的祝福，谢谢 Ibu Lea. 再来是ini LL ya. Saya nanti kalau bisa ganti nama ya. Jadi saya nggak bacanya LL. Nanti takutnya nggak sopan ya, nggak sebut nama. Apa beda tulisan lai ini dengan lai ini, Laoshi? Oke. Ini ya, Ibu ketiknya ini. Teman-teman ini boleh lihat di layar saya ya. Ini saya tulisnya ini tarik tapi sama ya. Kelihatan kan bedanya? Saya tulis yang nggak tarik lah. Nah, ini sebenarnya dia struknya begitu ya. Ini sama-sama lai, cuman ini adalah tradisional, font tradisional. Nah, kalau ini sampingnya lebih simple ya, guratannya ini simplified. Jadi bedanya nggak ada, cuma di font huruf gitu ya, artinya sama-sama datang. Dan kita pakainya yang simplified ya. Jadi kalau yang kayak hari ini saya bisa lah kayak gini, saya kasih tahu, oh ini tradisional, ini simplified. Tapi kalau di kelas kan karena kita waktunya juga terbatas, memang kita akan fokusnya sesuai materi, dan materi kita pakainya simplified ya. Kalau yang tradisional itu masih dipakai di Taiwan, dan awalnya aslinya memang tradisional ya. Jadi kalau teman-teman tanya kok saya bisa, saya basicnya memang dari tradisional. Kalau simplifiednya jujur ya teman-teman ya, begitu saya ke Jakarta saya lihat kurikulumnya semuanya simplified. Saya belajar dari kamus. Jadi convert ya. Kalau saya bahasa saya convert. Saya jadi tahu, oh oke, ini convertnya ke sini. Belajarnya dari kamus ya. Jadi kita memang harus siap menyesuaikan sama permintaan zaman ya, permintaan, karena memang sekarang banyak yang dipakai itu simplified. Nah, tradisional saya juga suka sebenarnya karena dia guratannya bagus. Kalau untuk nulis kaligrafi akan bagus sekali. Cuman yang banyak dipakai, kurikulum yang dipakai, artikel yang banyak dipakai itu simplified ya. Tradisional tuh mungkin kayak koran Taiwan, dia pakainya yang tradisional pasti. Pokoknya Taiwan semua tradisional ya. Termasuk ya semua tulisannya pasti tradisional kalau di Taiwan ya. Nanti balik lagi, kan pasti ada yang nanya, jadi bagusan saya belajar yang mana? Tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya mau ke Taiwan, berarti belajarnya ya tradisional. Tapi kalau kebutuhannya, lalu anak saya mau ke China, ya udah belajarnya pasti harus simplified. Tergantung kebutuhan ya. Kalau bisa dipelajari dua-duanya, lebih bagus lagi ya. Oke, baik. Lanjut, Pak Huang Quanlai, 谢谢您老师，不客气ya, sama-sama. Ada Pak Benny berikutnya. Lalu kalau mau tahu apakah susunan kalimat Hanyu yang kita buat sudah betul atau belum, bisa dicek pakai aplikasi apa ya? Pak Benny, ini saya belum ketemu aplikasinya ya. Maksud Bapak aplikasi untuk grammar ya?
Saya belum pernah ketemu ya. Nanti coba saya cari ya. Ini ide bagus juga ya. Jadi kalau ada aplikasi tidak perlu lagi ya tanyain ke Laoshi. Pokoknya teman-teman bikin kalimat, masukin aplikasi, tinggal dikoreksi. Nanti saya coba cari ya Pak Beni ya. Ini ide bagus ya. Belum pernah saya cari yang aplikasi kayak gini. Eh, Oke, lanjut Ibu Nani ya. Apa beda siwang sama cu dalam kalimat penggunaan kalimat ya? Oke, siwang itu berharap, cu itu semoga. Oke ya, memang dia beda. Nanti ya, sebentar. Saya ganti halaman. Jadi gini, siwang. Sebentar, saya tulis dulu bagi teman-teman yang basic, nggak apa-apa ya. Ini pertanyaan memang udah agak advance ya. Sorry. Siwang. Siwang ini berharap. Sekilas sih sama ya, tapi kadang-kadang kan ada kalimat yang dia harus pakai berharap. 我希望他过得很好. Gini ya, saya kasih kalimat ya. 我希望 saya berharap. Memang kalau ditranslate kan berharap, harapan, wish gitu ya. Tapi kadang ada kalimat yang dia nggak bisa digantikan. Mereka nggak sinonim. Ya, misalnya contoh kalimat saya ya. 我希望他过得很好. Titik ya, saya berharap dia baik-baik saja gitu ya. Dia melewati hari-harinya dengan baik. 我希望他过得很好. Kalau 我祝, 对不起, saya kepencet. 我祝他过得很好 itu nggak cocok. Gitu. Jadi mereka nggak sinonim ya. Saya nggak bisa bilang mereka sinonim. Makanya teman-teman mau ngomong apa, itu perlu dibahasa Indonesiakan dulu. Oh, lalu saya mau ngomong, saya berharap dia baik-baik saja. Misalnya dia sudah tidak bareng-bareng sama kita gitu ya. Contoh dia udah misalnya kita tadinya teman baik satu kosan gitu ya. Terus akhirnya pisah lah ya karena punya tujuan masing-masing beda. Nah, kan karena dia teman baik kita, kita juga berharap ya dia melewati hari-harinya dengan baik. Nah, jadi saya berharap dia melewatinya dengan bagus gitu ya. Artinya dengan baik. Artinya hari-hari dia lancar, semua urusan dia dipermudah. Nah, itu doa. Ya, saya berharap dia hidupnya baik-baik saja. Ya, itu namanya 我希望他过得很好. Yang pasti kalimat ini nggak bisa kita gantikan dengan 祝 yang tadi kita bahas ya, wish gitu ya. Nggak bisa. Misal 我祝他过得很好, nggak bisa. Tapi kalau 祝 pakainya gimana, Laoshi? Misalnya 我祝他幸福. Saya wish ya, saya mendoakan gitu ya, lebih ke mendoakan ya. Saya kasih pinin dulu biar yang lain nggak bingung. 我祝他幸福. Nah, ini contohnya gini ya. Misalnya contohnya ya. Sepasang kekasih mereka pisah gitu ya, nggak berjodoh sampai akhir. Jadi ya mereka pisahnya baik-baik. Nah, ketika kita ketemu yang cewek atau yang cowok, mereka saling mendoakan supaya mereka masing-masing bahagia gitu ya, ketemu lagi orang yang lebih cocok. Seperti itulah kira-kira. Nah, maka ketika kita tanya 你的女朋友呢, misalnya gitu ya. Kan tadinya kita tahu dia punya pacar, terus kita pikir kan kita pasti tanya ya. Nah, dia bilang, misalnya dia bilang, oh, 我们分手了 gitu ya. Kami sudah pisah. Terus dia bilang, 我祝他幸福 gitu ya. Saya mendoakan semoga dia bahagia gitu ya. Jadi 祝 ini lebih ke mendoakan. Terus tadi kalau teman-teman ucapin saya untuk peluncuran buku, dia konteksnya ucapan selamat. Jadi 有点不一样, beda ya. Kalimatnya nggak bisa digantikan kayak gitu ya. Semoga penjelasan saya membantu pertanyaan Bu Nani ya. Jadi 祝 itu boleh mendoakan, boleh juga ucapan selamat. Tapi kalau siwang dia adalah kata berharap ya.
gitu. Sampai di sini oke? Kira-kira ya sambil teman-teman screenshot ya. Harapan tuh pakai siwang. Nah, kalau kayak gini ya, contoh ya teman-teman ya, membahas topik yang sedang hot. Bahwa tahun depan kayaknya nggak gelap gitu ya, benar nggak? Ini saya lihat banyak orang bahas ya, bahwa tahun depan gelap. Nah, berarti kita berharap kan tahun depan itu bisa lebih baik, benar nggak? Jadi kalimatnya adalah 我希望明年会更好 gitu ya. Saya berharap tahun depan jauh lebih baik ya. Walaupun perkiraannya adalah gelap. Tapi itu kan perkiraan teman-teman ya. Kita sama-sama punya harapan. Harapannya apa gitu ya. Misalnya nanti 1 Januari resolusinya adalah ya kita berharap tahun 2023 kita akan lebih baik. Nggak apa-apa ya. Harapan itu akan bisa jadi akumulasi doa. Ya, jadi teman-teman, kalau saya rasa 100 orang ini mendoakan, artinya berharap tahun depan lebih baik, semoga tahun depan jauh-jauh lebih baik ya. Tidak ada yang tahu, karena perkiraan itu belum tentu jadi kenyataan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Ya benar, pakai siwang. Sisi Dr. Evelyn ya. Jadi itu beda ya. Kalau true itu lebih mendoakan atau ucapan selamat. Kayak tadi, 祝福老师 ya, 恭喜恭喜 gitu ya. Ya selamat ya Laoshi kayak gitu. Oke, saya lanjut berikutnya. Itu tadi pertanyaan Bu Nani ya. Hope ya sama wish. Oke, lanjut. Ada Bu Lucia. 谢谢您 ya, 恭喜您. Spellingnya sudah benar Bu Lucia ya. 谢谢。祝福您的新书，蔡老师。OK ya, 黄先生。您已经用上了哦, sudah dipakai langsung ya. 祝福您的新书. Ya, artinya mendoakan ya buku baru saya. 谢谢您, Huang 先生. Terima kasih ya. Pertanyaan dari Dr. Evelyn, Nin apa bisa untuk orang yang dihormati juga, saya langsung, atau hanya untuk yang lebih senior? Oh bisa Dr. Evelyn. Jadi bisa untuk orang yang dihormati, bisa juga orang yang lebih senior. Boleh ya. Jadi misalnya teman-teman ada yang sebut saya Laoshi, mungkin teman-teman lebih senior dari saya, tapi panggilnya saya Nin, boleh nggak? Boleh, karena mungkin merasa dihormati gitu ya. Boleh, kayak Nin, kayak gitu ya. Oke, saya lanjut berikutnya. Beda kungsi ya, Laoshi. Kalau kungsi itu ucapan, Bu Trinata. Jadi kungsi yang tadi saya ada tulis sempat di halaman sebelumnya. Ini, selamat. Kayak kita suka bilang bahasa Inggrisnya congratulation. Ya, kungsi gitu ya, selamat ya. Nah, itu dia ucapan ya. Dia bukan kayak tadi kita bahas tentang cu sama siwang ya. Mesti dimasukin kalimat baru kita paham, oh iya ya berbeda. Kungsi itu cuman ucapan, kungsi. Kungsi nih Laoshi gitu ya. Selamat ya Laoshi, congratulation. Oke, lanjut ya berikutnya. 祝您的第一本 Ibu Helena ya. Oh, kalau Ibu Helena mau bilang selamat langsung aja ya. Kung nih Laoshi gitu ya, selamat. Tapi kalau misalnya 祝您的第一本的书, ini masih belum lengkap kalimatnya. Jadi semoga. Kalau di sini jadi semoga ya. Semoga buku Anda yang pertama kenapa? 畅销 misalnya ya, laris gitu ya, 畅销. Gitu. Harus ada kalimat belakangnya Bu Helena. Ini kalimatnya belum lengkap ya. 恭喜你的您第一本的书. Oh ya, nah kalau Wiriani oke ya, 恭喜您第一本的书, 可以 ya. Selamat ya buku pertama. Kalau 祝 itu dia ada 祝, misalnya apa gitu ya, 健康, 平安 什么 kayak gitu. Oke, lanjut. Berikutnya ada Pak Huang Quanlai Laoshi, kalau pemakaian 加油 apakah subjek di depan atau di belakang? Oh, 加油 biasanya dia ucapan juga. Jadi nggak perlu subjek, Pak. 加油, 我们一起加油, kadang-kadang gitu. Jadi dia di belakang, ya. 我们一起加油. Kayak kita berusaha bareng-bareng ya. Jadi 加油 yang kalimat yang barusan saya bikin itu dia lebih ke semacam kata kerja ya. Yuk kita sama-sama berusaha ya. 我们一起加油 gitu. Di belakang, Pak.
Nah, tapi kalau cuma jayo ucapan ya udah dia berdiri sendiri. Tapi kalau misalnya Bapak mau bikin kalimat 我们一起 bersama-sama ya. Jayo itu di sini jadinya lebih ke berusaha. Jayo. 我们 kita 一起 bersama-sama. Terus oh ternyata ini ya, sorry ya, saya nggak lihat ya. Oke, saya bikin di atas saja biar muat untuk yang lainnya. 我们一起加油. Kita sama-sama gitu ya, bersama-sama. Di sini jadinya berusaha ya. 我们一起加油. Ya, kayak saya suka bilang, oke teman-teman, memang bahasa Mandarin ya ada lah ya pasti kesulitannya karena dia bukan bahasa yang sehari-harinya kita. 所以我要鼓励大家，我们一起加油. Yuk kita sama-sama berusaha. Teman-teman berusaha review, saya berusaha bantuin kendalanya teman-teman ya. Makanya teman-teman perlu tanya, ini maksud saya ada kesulitan di sini. Nah, silakan ya dengan teman-teman tanya, saya pikirkan solusi. Jadi saya juga berusaha ya. Oke, lanjut ya. Jadi 我们一起加油. Kejawab ya Pak. Ditaruhnya jadi di belakang karena dia artinya jadi berusaha. Jadi kayak kata kerja. Oke, lanjut ya. Ibu LL tadi saya sudah jawab ya tulisan light, tradisional sama simplified ya. Oke. Oh, 救命, 救命 itu selamatkan nyawa. Oh, baiklah. Kalau gitu, 救命nya apa namanya? Tulisannya ini. 等一下. Sorry. 救命, 命 nyawa jadinya ya. Oh, ini pininnya begini, Pak. 救命. 救 ini menyelamatkan. Tapi bukan minta tolong, tapi kayak selamatkan nyawa saya gitu ya. Ming-nya nyawa di sini. Ya, oke. 救命. 救命 itu menyelamatkan nyawa ya. Tolong selamatkan nyawa saya ya. Oke, 再来 ya, 救命 ya. Ini ya menyelamatkan nyawa. Mungkin ini tadi yang pertanyaan Pak Andreas. Ya, oke. Nyawa. Oke, ya kejawab. Ibu anak, jika selamat atas pernikahan, semoga selalu bahagia. Mandarinnya bahagia dan langgeng. Mandarinnya apa? Oh, kalau selamat berarti pakai yang mana? Saya juga mau tanya teman-teman semua ya. Coba saya lihat. Menyimak nggak sih yang tadi saya bahas ya? Iya, 祝福, tuh. Jadi benar ya, berarti dapat ya. Jadi mengucapkan selamat ya. Nah, 祝福. Kalau nggak mau panjang-panjang ya 祝福你 gitu ya. 祝福. Ya, boleh ya. Selamat. Ini juga sama dengan 恭喜你. Selamat untuk kamu gitu ya. Nah, nanti di belakang saya punya tempat lebih lebar, saya tulisin yang panjangnya ya. Selamat untuk kamu. Oke? Boleh dipakai, boleh Pak Ruby. Ibu ya, sorry tadi Ibu buka kamera. Ibu Ruby, boleh pakai kungsi kalau untuk orang yang married ya, kungsi ini gitu ya, boleh juga Ibu ya, sama 祝福你, selamat untuk kamu. Nah kalau mau panjang, 祝你新婚快乐 ya, itu happy wedding ya. Jadi kita ucapin buat orang yang married menjawab pertanyaan Bu Ana. Ini sudah, saya mau ganti halaman soalnya. Mana ya pertanyaan Bu Ana ya? Ternyata bawah masih banyak pertanyaan ya. Oke, baik. Saya ganti halaman dulu ya. Jadi selamat untuk pernikahan Anda. Teman-teman boleh bilang, misalnya mau yang panjang gitu ya untuk pernikahan Anda. 祝你 新婚快乐.
快祝 ya wish yang tadi ya 祝你新婚快乐 sin baru Chu ini wish ya, semoga hun itu adalah pernikahan, hunying pernikahan, kuaile itu happy ya. Jadi kalau mau translatean simpelnya adalah happy wedding ya. Selamat atas pernikahan Anda. Chu ni xinhun kuaile. Semoga pernikahan kamu menggembirakan ya. Kuaile itu happy, menggembirakan, bahagia. Nah, kalau misalnya semoga selalu bahagia dan langgeng. Nah, kalau bahagia misalnya 祝你幸福, semoga kamu bahagia. Kalau langgeng biasa kita bilang 白头偕老 ya. Saya tulisin ya. Jadi 幸福 tadi beberapa kali kita tulis ya, nggak apa-apa. Saya tulisin lagi. Misalnya boleh bilang 祝你 祝你们 juga boleh ya, karena ini udah sepasang ya. 祝你们 kalian 幸福 bahagia. 祝你们幸福. 幸福 ini bahagia ya. Mungkin saya perlu tuliskan banyak arti karena mengingat teman-teman masih banyak yang basic ya. 祝你们 kalian. Atasnya boleh nggak Laoshi saya ganti niman? Boleh ya, bebas ya. Kalau dia datangnya misalnya baru satu, misalnya mempelai wanita atau prianya satu orang, ya udah 祝你新婚快乐 gitu ya. Tapi kalau misal mereka berdua di hadapan kita ya teman-teman pakainya niman gitu ya. 祝你们新婚快乐 tergantung subjek yang di depan kita berdua atau sendiri ya. Teman-teman tinggal ganti. 祝你们幸福 semoga kalian bahagia. Terus 白头偕老. Oke ya. Ini kayak 成语 yang tadi ditanyakan Pak Hanafi di depannya. 白头偕老. 等一下. Nah, ini 4 huruf. Ini namanya 成语. 白头偕老. Nah, saya artikan satu-satu ya teman-teman ya. Pai putih, hou kepala, xie itu bersama-sama. Launya pasti udah tahu ya, lau itu tua. Jadi bisa bersama-sama sampai tua, sampai ubanan, sampai kakek nenek. Itu namanya langgeng ya. Bai tou xie lao. Bai tou xie lao ini sering dipakai ya. Biasanya kalau orang ngucapin pernikahan pasti dipakai ya. Semoga awet ya, langgeng ya sampai kakek nenek. Namanya bai tou xie lao. Nah, teman-teman semoga lewat kayak gini teman-teman jadi merasa ternyata nggak sulit ya Laoshi ya kalau belajar yang 4 huruf ya. Enggak. Dia adalah gabungan dari kosakata yang ada. Ini sambil saya tunggu teman-teman screenshot sambil saya kasih pemahaman gitu ya. Pai putih. Oh, tou kepala. Oh, kepalanya putih maksudnya udah ubanan gitu ya. Nah, xie itu artinya bersama-sama. Launya tua. Ya, bagus ya kata-katanya ya. 白头偕老. Jadi teman-teman kalau nanti ada yang temannya merit boleh pakai bahasa Mandarin ya. 祝你们新婚快乐，幸福，白头偕老. Jadi nggak usah diulang, boleh juga. 祝你们新婚快乐，幸福，白头偕老. Gitu ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Haulema, sudah? Kalau sudah, kita lanjut lagi berikutnya. Ya, Joming ya. Oh, ada Bunia ya. Bunia, Laoshi, aku nanya lagi dong, soalnya waktu itu chat belum dijawab. Oh, oke, baik. Ya, kalau misalnya ada chat yang merasa teman-teman belum kejawab, tanya lagi nggak apa-apa ya, karena ini banyak banget. Saya mohon maaf juga kalau ada yang kelewatan ya. Yang
itu lidah yang diangkat itu bagian kanan kiri lidah ke atas atau bagian depan lidah yang diangkat. Kalau yang di modul yang 2020 kan tulisnya ditempelkan di langit-langit kalau tidak salah ya Laus ya. Iya, jadi ujung lidah yang diangkat, Bu Nia. Jadi ujung lidahnya yang diangkat. Ujung lidah ya. Jadi ditempel ujung lidah ditempelin di langit-langit terus baru ngomong. Ya, misalnya gini ya. 知 吃 shi, kalau sulit kan jadi caranya kita tempelin. Nah, kalau saya karena udah biasa saya cuma gulung doang. Nah, tapi kalau tempelin maksudnya diangkat gitu ya. Ah, zhi, shi, shi, memang teman-teman nggak bisa. Maksudnya kayak CT scan lah ya, apa namanya lidahnya langsung di dalam kayak gimana. Ya, cuma lidah kita kan tadinya datar. Ya, layar saya kelihatan tangan saya ya. Nah, ini diangkat kan ditempelin di langit-langit. Ini kan langit-langit mulut kita ya. Jadi kayak disentuhin baru ngomong. Awalnya saya belajar gitu, diangkat. Zhi, shi, shi, kalau sekarang kan karena udah biasa memang ya angkat otomatis gitu. Nah, kalau belajarnya teknisnya makanya ditulisnya ditempelkan di langit-langit kayak gitu. Kira-kira Bunia sudah coba depan cermin? Awalnya memang aneh gitu ya, aneh kayaknya gimana gitu ya kan selama ini kita ngomong lidahnya biasa aja nggak ditempel-tempel, nggak sengaja ditempel-tempel kayak gitu. Tapi dicoba dulu ya Bu ya. Heeh. Kalau teknisnya sih kalau dipikirin bingung ya, tapi yang pasti lidah itu perlu diangkat baru ngomong. Ah, ini saya angkat dulu. Ini Kak, saya praktek soal saya belum pernah bisa. Saya coba ya. Jadi ini angkat dulu, baru ngomong. Karena angkat, kelihatan bibir saya beda. Ya, kayak gitu Bunia ya. Semoga kejawab. Oke, Pak Jeremy, 我明白了. Oke ya, mungkin udah paham jadinya yang mana. Yang banyak pertanyaan yang sudah saya jawab ya. Oke, baik. Lanjut Bu Ana. Lalu keponakan perempuan saya bahasa Mandarinnya apa ya? Ponakannya dari sebelah mana Bu Ana? Karena berbeda kita ya. Ponakan dari yang apa namanya? Dari sebelah yang koko sama sebelah yang cici itu beda gitu ya. Itu keponakan beda ya. Kalau yang jadi gini, caranya kalau di Chinese itu ponakan kita satu marga sama kita, 我们说 侄儿 kalau cowok, 侄女 kalau cewek. Ini patokannya, saya sebenarnya juga kalau Chinese itu kan dia banyak ya, silsilahnya bingung. Nah, cara saya untuk apa namanya menggampangkan, biasanya kita lihat kalau ponakan kita satu marga sama kita, itu namanya 侄儿 sama 侄女, itu satu marga sama kita. Kalau ponakannya beda marga, itu namanya 外甥, 外甥女 和外甥男 gitu. Ya, jadi kalau mau diurutin ya jadi banyak panjang gitu ya. 外甥外甥男和外甥女. Bu Ana pernah ini nggak? Pernah tahu nggak maksudnya dari sisi marga atau apa silsilah? Pernah tahu? Kalau misalnya pernah tahu itu bisa lebih mudah jadinya. Sebentar. 外甥男, ini yang cowok, ponakan yang cowok. Terus 外甥女, nan, 外甥女. Ini ponakan
cowok dari koko kita. Ini ponakan cewek. Nya melambangkan cewek ya. Ponakan cewek dari koko kita. Kenapa koko kita atau adik laki-laki kita? Karena marganya sama kayak kita. Kalau saya gampangnya marganya sama. Nah, itu pasti 侄儿 sama 侄女. Tapi kalau 外甥, 外 udah artinya luar. Misalnya kita punya saudara ponakan. Iya, kalau bahasa Mandarin dia ada begitunya ya, silsilah. Ponakan cowok dari yang wanita. Misalnya cici kita atau adik kita yang perempuan, adik perempuan kita. Tahu nggak? Karena mereka udah beda marga sama kita, benar nggak? Kayak gitu ya. Ini ponakan cewek dari cici kita sama atau adik perempuan. Nah, ini mungkin lebih gampang jadinya. Kalau ini koko atau adik laki-laki. Berarti dia pasti satu marga sama kita. Ini koko atau adik laki-laki kita. Sama ya, adik laki-laki. Sampai sini oke? Jadi memang apa namanya silsilah yang di bahasa Mandarin itu dia punya istilah berbeda ya. Nah, kalau yang dari sebelah perempuan, pokoknya saudara kita perempuan mau cici atau mau dedek perempuan, kan mereka tuh anaknya marganya pasti beda sama kita. Kenapa? Karena anaknya mereka marganya pasti ikut papanya mereka beda. Kalau kita punya koko atau punya dedek laki-laki, itu marganya sama kayak kita kan. Nah, ponakannya ini disebutlah sebagai 侄儿 atau 侄女. 侄儿itu adalah ponakan cowok, 侄女 adalah ponakan cewek. Ya, seperti itu. Teman-teman silakan dicatat dulu. Tapi tulisannya sama ya, Laoshi ya. Bu Lili, pertanyaan yang mana ya? Ya, nanti kalau teman-teman kayak tanya, karena gini, saya nggak bisa saat itu juga scroll ke bawah, jadi mungkin Bu Lili perlu bilang. Tapi tulisan te-nya sama ya, Laoshi ya. Mungkin tadi jelasin te yang banyak banget itu tadi ya. Ada te kepunyaan, ada naik taksi gitu ya Bu Lili ya. Ada juga muti tujuan gitu ya. Dibaca ada 4. Terus ada tati, tinya ada 1. Itukah yang maksud Bu Lili tulisannya sama? Ya, sambil tunggu teman-teman screenshot. Itu sih ya menjawab pertanyaan dari Ibu Ana. Ibu Ana keponakan perempuannya dari sebelah mana? Ibu tinggal ambil ya. 侄女 atau 外甥女. Tinggal lihat, oh ini dari cici saya, Laoshi, berarti 外甥女. Oh enggak, ini dari koko saya, berarti 侄女, gitu ya. Nah, gitu. Kalau saya sih patokannya marganya sama nggak sama kayak saya. Kayak gitu. Oke, lanjut berikutnya. Ada Pak Didi ya, lagunya Teresa Teng yang juga ada 我的爱人. Oh, 再见我的爱人. Harusnya kan 我的爱人ya, Laoshi. Apakah ada kaitan dengan dialek orang Taiwan? Iya, itu bisa jadi Pak. Ya, cuman saya nggak tahu ceritanya, maksudnya kenapa dia baca ti gitu ya. Nanti kalau saya bilang, oh iya ada kaitan sama orang Taiwan, nanti orang Taiwan bisa protes sama saya ya. Katanya, Laoshi emang ada bukti hitam di atas putih gitu ya. Saya nggak berani ngomong ya. Jadi itu memang nggak ada istilah artikel yang membahas, tapi bisa jadi karena dialek ya. Ya, karena ti, 我的爱人 sama kayak orang daerah saya, orang Hokkien, kalau lagi nyanyi mereka ya banyak kan 我的家, harusnya 我的家spellingannya benar, tapi mereka nyanyinya 我的家gitu. Ya, memang mungkin berkaitan sama dialek. Ya, seperti itu ya Pak Didi ya. Oke. Ya, ini bantu jawab ya di bawah ya. Saya baru lihat ada skor jawaban Ibu Wiriani ya, keponakan perempuan 侄女 ya, yang tadi ya. Saya sudah tulis. Oke. Iya Bu Lili ya, bergantung huruf gandengnya. Oh, berarti ini ya tadi ya, lagi bahas te, ti gitu. Oke. Itu sebentar ya, sambil saya lihat berarti yang sudah kejawab saya nggak perlu bacain lagi ya.
Oke, sudah. Ada yang kelewatan nggak ya? Sebentar, banyak banget. Maaf, keponakan laki-laki dari saudara perempuan. Nah ini nih ya, ini ke bawahnya pada nanya, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, Bu Mimi. Kalau Bu Mimi kejawab juga ya, saya sudah kasih satu paket 4 kosakata ya. Semoga kejawab ya. Baik, lanjut. Sorry. Mariana, Ibu Mariana, 谢谢你的祝福. Ya, terima kasih buat doanya. Saya lanjut dulu. Oh ya, Dr. Evelyn juga sukanya tradisional ya. Oke. Ibu Trinata, ada ya Laoshi kamu simplify sama tradisional? Ada. Dia ada font tulisan tradisionalnya, terus sampingnya disimplify, dikurung gitu ya. Itu kamus lama yang saya pakai ya. Oke. Bu Foni, saya bingung apa saya ketinggalan jauh ya. Enggak, Bu Foni. Ini kita bahas kosakata yang di luar dari materi. Jadi kalau Ibu bingung, mau dicatat, catat aja. Tapi nggak usah dipikirin ya, gitu ya. Ini materi luar dari pertanyaan teman-teman, jadi pasti akan melebar kemana-mana ya. Bu Foni tidak ketinggalan jauh, Bu Foni tinggal ikut materi yang ada di Jumat atau hari Minggu ya, Ibu ya. Ini materi luar, jadi kelihatannya kok banyak banget kosakata ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Ada Pak Huang Quan Lai. Laoshi tulisan te-nya tertulis hen. Hen-nya ada 2 kali. Oh gitu ya, sebentar saya coba lihat. Yang di sini ya. Coba. Saya juga nggak ngeh. Coba lagi ya. Tulisan te-nya tertulis 2 kali. Yang di kalimat mana ya, Pak ya? Oh iya, benar-benar sisi yang halaman ini ya. Ya, ini hen. Te-nya ini. Sisi Pak. Ya. Te-nya harus yang ini. Hen hao. Ya. Bagi teman-teman screenshot halaman ini boleh direvisi ya. Sisi Pak Huang Quan Lai. Oke, ini dulu ya bagi yang belum kejawab, nanti saya jawab di sesi berikutnya ya teman-teman, tinggal kopas ya. Lalu saya belum jawab nih, nanti pas sesi tanya jawab di kopas balik ke chattingan ya. Oke ya, jadi kalau ada pertanyaan biasanya teman-teman banyak ya bertanya, cuman yang saya perlu urutin dari atas ke bawah ya supaya adil. Oke. Untuk sesi menjawab kita hari ini sampai di sini. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang misal tentang cara baca Hanyu Pinyin, silakan ditanyakan lagi dalam sesi kelas. Nanti kalau misal sesi kelas saya keburu bisa buka chattingan, saya jawab. Kalau enggak, nanti di sesi tanya jawab juga akan saya bantu ya. Oke, 谢谢大家，谢谢班长，祝大家健康平安。Semoga teman-teman semua sehat selalu. 老师，谢谢老师，谢谢班长，老师，谢谢老师，拜拜。